Pertemuan yang sangat mengharukan. Sangat mengharukan. Di halaman Kedaton lebih leluasa, Kipati, daripada di sini. Mari. Hati-hati, Kanda. Iya. Gusti. Jangan jadi. Aku tidak mau bantu orang lain. Baik, Pati. Paman. Kau belum tidur, Kemangi? Atau kamu rindu padepokanmu? Saya takut mulai memasuki alam keraguan. Gusti Prabu terlalu baik kepada saya, juga Gusti Permaisuri, dan hampir seluruh Nayaka Malwapati. Semua itu nyaris mengaburkan tujuan utamaku datang ke negeri ini. Ada kaitannya dengan orang yang sedang kamu cari? Iya, ini masalah keadilan yang harus saya perjuangkan. Saya yang dibebani perguruan untuk menuntutnya sampai tuntas. Saya merasakan ada hawa dendam dalam ucapanmu. Apa ada sangkut pautnya dengan pembunuh ayahmu? Pelakunya salah satu Wong Agung Malwapati. Gusti Prabu? Ya, saya tidak akan ikut campur, Mangi. Kalaupun terpaksa, saya mungkin hanya bisa menamaikan pembunuh itu dengan kamu, yang kamu anggap sebagai pembunuh ayahmu. Apa dosa pembunuhan bisa dimaafkan? Kecuali dengan balas nyawa. Bisa. Itu pun kalau Kemangi mau berlapang dada untuk bisa memaafkannya. Aku bukan seorang resi yang mungkin mampu melakukan kebijakan seperti itu. Iya. Kamu belum bersedia mengatakan siapa orangnya? Saya sudah ceritakan kejadian sebenarnya yang menimpa Katina, ayah Kemangi. Tapi dia tetap tidak percaya. Karena dia lebih banyak dipengaruhi Pangeran Magora. Kalau memang Arum Kemangi melampiaskan dendamnya kepada Patik Madrim, perguruan kita bisa terseret, Gangsa. Eyang, Dinda Kemangi benar-benar ingin membunuh Batik Madrim. Berkali-kali dia menceritakannya kepada saya. Bagaimana kalau saya susul dia ke Malwapati, Eyang Guru? Kamu tidak akan mampu, Ratri. Arum Kemangi itu susah diatur, keras kepala. Mungkin saya bersama Eyang Guru terpaksa harus turun tangan sendiri. Ya, saya akan mencoba menjelaskan persoalannya kepada Prabu Anglingdarma, ya? Terserah bagaimana baiknya, Eyang. Ya, ayo.
Saya mau menuntut balas atas kematian bopo saya. Arum Kemangi. Bukannya, Siapa kamu? saya Putri Bukatina yang Tuan bunuh dengan semena-mena. Ingat tidak? Saya tidak kenal nama itu. Dia kakak seperguruan Pangeran Kingkin. Oh, iya. Guru dan kakak seperguruan Bopomu juga pernah meributkan cerita itu belasan tahun yang lalu. Tapi mereka sudah bisa menerima alasanku atas kesaksian Pugangsa, adik seperguruannya, yang pada saat itu menjadi saksi peristiwa itu. Tapi, aku tidak akan pernah memaafkan Tuan. Sabar, Nini. Akan aku jelaskan kejadian yang sebenarnya. Tidak, tidak perlu. Apa yang bisa aku dengar dari seorang pembunuh kalau bukan tipu daya? Arum, dengar dulu penjelasan dari Gusti Patih. Jangan ikut campur, kakak. Arum, Arum. Dinda Prabu, kenapa anak seperti ini diperbolehkan berada dalam kedaton? Dia telah menolong putraku, Kadamadrin. Namanya Arum Kemangi, murid Empu Ayusa. Saya sungguh tidak tahu kalau dia menaruh dendam kepada Kanda. Semua tuduhannya memang benar, Iya. tapi alasannya keliru. Kemangi. Orang bijak akan mendengarkan alasan dari dua sisi. Nah, selama ini, kamu mendengarkan hanya dari sisi adik Pangeran Kingkin. Gusti Batik Madrim juga punya hak untuk menceritakan semua kejadian menurut pandangan beliau, Kemangi. Aku bisa mengerti kenapa kamu begitu marah dan dendam padaku. Karena bopomu terluka parah oleh pukulanku. Tapi semua itu karena kesalahan bopomu. Bopomu tanpa henti berteriak-teriak memberi semangat kepada sang pangeran. Dan dengan sigap menolong sang pangeran ketika terkena pukulanku. Tapi sayangnya, Bukatina tidak sekedar menolong dan memberi semangat. Dia ikut menyerangku secara gelap. Ayo pangeran, kanuraganmu di atas Batik Madrim. Serang. Aku akan bantu dari bawah. Bukan, Mami. Gusti Patih Batik Madrim memang sulit dikalahkan. Bukan begitu, Kakang?
Saya tidak ikut sayembara, Gusti. Saya bukan pangeran. Aku tidak peduli. Sekarang kau kuizinkan untuk ikut. Karena dari tadi, kau membantu Kingkin untuk menjatuhkan saya. Sungguh, Gusti. Saya hanya orang biasa, Gusti. Hah? Jangan pura-pura bodoh. Tadi, kau menyerangku dengan Aji Mandek Sukma. Itu tidak pantas dilakukan seorang pendekar. Menyerang bopomu dengan aji lebur seperti ini. Karena aku hanya ingin memberi pelajaran pada bopomu atas kelicikannya. Mereka kubiarkan meninggalkan Malawapati. Bugangsa, dia tahu persis kelakuan bopomu. Sekarang terserah padamu. Mau percaya pada ceritaku atau tidak? Ternyata kamu juga sama dengan bopomu, pencuri serangan. Dan aku tidak bisa mengampuni watak pencuri seperti itu. Sabar, Batik Madrim. Empu? Maafkan cucu saya. Dia memang telah mendengar berita yang salah dari orang yang salah. Benar, Madrim. Keponakanku memang sedikit keras kepala. Mbu Ayusha. Angling Dharma, Selamat datang di negeriku, Bopombu. Angling Dharma, kamu tetap saja ramah, meskipun sudah jadi raja. Aku ikut berduka atas kematian gurumu. Masyura betul-betul seorang pendekar paling sempurna yang pernah ada. Lalu, maafkan kami telah mengganggu ketentraman Paduka. Saya terpaksa harus turun gunung untuk mengawasi cucu saya yang seragal surgul ini. Saya sudah menjelaskan sejujurnya tentang peristiwa yang menimpa ayah anak itu, Bopomu. Tapi dia tetap tidak percaya dan menuduh saya telah membunuh Boponya secara licik. Bugangsa, waktu itu ikut menyaksikan pertarungan kami. Iya. Nah, sekarang tolong ceritakan pada anak itu, siapa sebenarnya yang berbuat licik? Arum Kemangi. Begini. Pangeran Magora cerita pada saya bahwa Bopo dibunuh dengan licik oleh Tuan Batik Madrim. Itu tidak benar, Mangi. Berapa kali Paman bilang? Paman melihat dengan mata kepala sendiri. Kakang Empu Katinalah yang membokong Patih Batik Madrim. Sehingga beliau nyaris menjadi korban pukulan Pangeran Kingkin. Malu kita menuduh orang lain. Iya, tapi... Padahal Bopomu sendiri yang sebenarnya tapi... berbuat tidak kesatria. Kemangi, Iya, ya. Kamu harus minta maaf kepada Gusti Batik Madrim. Harus. Ayo.